Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Selamat menyaksikan. Festival ragam makanan akan dilaksanakan besok. Udin, Beni, Siti, dan teman-teman mulai sibuk. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka akan membawa makanan sesuai daerah asalnya. Hari ini mereka akan menghias kelas. Ruang festival akan menjadi lebih meriah. Udin membagi kelompok kerja teman-teman. Kelompok Beni bertugas menyusun meja dan kursi. Mereka membaginya berdasarkan nama pulau besar di Indonesia. Kelompok Siti bertugas membuat daftar makanan. Apa saja makanan yang akan dipamerkan saat festival? Daftar makanan ditulis di karton besar. Kelompok Lani bertugas menjadi penerima tamu. Mereka juga akan mengatur acara festival. Acara akan menjadi lebih tertib dan teratur. Kelompok Edo bertugas menyiapkan musik dan lagu. Musik dan lagu untuk mengiringi acara festival. Acara festival akan menjadi lebih meriah. Kelompok Dayu akan menyiapkan hiburan. Hiburan pembuka berupa tarian daerah. Tarian daerah untuk menyambut para tamu yang hadir. Nah, ceritanya di sekolah sedang ada festival. Nah, apa kalian tahu tarian daerah yang berasal dari Bali? Ya, misalkan tari pendet, tari kecak, tari topeng, tari jauk, dan seterusnya ya. Itu semua berasal dari Bali. Kalian pasti pernah mendengarnya. Nah, berikut ini di halaman 35 ada sebuah tabel. Itu tentang pembagian tugas. Contohnya, Siti, tugasnya menyiram tanaman. Peralatan yang disiapkan, air dan ember. Edo, tugasnya menyapu halaman. Alatnya yang disiapkan adalah sapu. Eko, membersihkan jendela. Alat yang disiapkan adalah kain lap. Dayu, mencuci taplak meja. Peralatan yang disiapkan adalah air dan deterjen. Perbedaan adalah karunia dari Tuhan. Perbedaan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kaya. Perbedaan hendaknya membuat kita semakin bangga. Bangga menjadi anak Indonesia. Kita tetap harus saling menghormati. Kita juga harus menjaga persatuan bangsa. Festival makanan telah tiba. Udin membawa kue cucur yang berasal dari Betawi atau Jakarta. Nah, sebelum melanjutkan, ini Pak Guru mengingatkan kembali tentang penulisan pecahan. Ini sebuah roti atau bolu yang diarsir satu bagian. Yang diarsir terlihat ya, dibagi menjadi, kalian lihat potongannya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Itu satu kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Yang diarsir itu berapa per semua bagian. Nah, yang diarsir itu cuma 1 dari 4 bagian yang sama. Mudah-mudahan kalian semua di rumah mengerti tentang menuliskan pecahan. Yang di atas itu ingat disebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut.
Satu kue cucur dibagi dua untuk Siti dan Lani, masing-masing mendapat 1/2. Kemudian satu kue cucur lainnya dibagi 3 untuk Beni, Edo, dan Udin, masing-masing mendapat 1/3. Yang lagi satu kue dibagi 4 untuk teman-teman lainnya, masing-masing mendapat 1/4. Nah, bagaimana caranya membandingkan pecahan? Mana yang paling banyak? Manakah yang besar nilainya antara 1/2, apa 1/3 atau 1/4? Mari kita buktikan dengan gambar berikut ini agar kalian bisa mengetahuinya. 1/2. Nah, gambarnya ini seperti ini. Sebuah lingkaran dibagi menjadi 2 bagian, jadi nilainya 1/2. Jika 1/3, sebuah lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, kemudian diambil cuma 1 bagian. Nah, terlihat jelas ya, ini sudah lebih kecil. Nah, 1/4 ini dibagi menjadi 4 bagian, kemudian diambil 1 bagian saja. Sudah terlihat lebih kecil dari setengah. Nah, jika diubah ke dalam bentuk gambar, kalian akan mudah mengerti. Jadi 1/2 ini sudah pasti lebih besar. Siti dari Padang membawa contoh lamang. Lamang adalah makanan khas dari Padang. 1 batang lamang dipotong menjadi 20. Siti membaginya untuk teman-teman. 1 batang lamang Siti bagi untuk 5 orang. Masing-masing mendapat 5/20 atau sama dengan 1/4. 1 batang lagi Siti bagi 10. Masing-masing mendapat 2/20 atau sama dengan 1/10. Manakah nilai yang lebih besar, 5/20 atau 2/20? Nah, jika dibuatkan gambar akan seperti ini. Ini lingkarannya dibagi menjadi 20. Jadi garisnya sedemikian rupa seperti contoh di layar. Kemudian yang diambil, yang pertama 5/20, diambil 5 bagian. Kemudian yang berikutnya itu cuma diambil 2 bagian karena 2/20, jadi 2 bagian dari 20 bagian yang sama. Mana yang lebih kecil? Nah, sesuai angka pembilangnya 2/20. Nanti jika kalian bertemu soal membandingkan yang penyebutnya sama ya, kalian tinggal lihat pembilang yang lebih kecil atau yang lebih besar. Berikut ini adalah contoh yang ada di buku paket kalian juga. Silakan dicek ya. Yang pertama 1/2, 1/4, dan 3/6. Yang paling besar nilainya adalah 1/2 dan 3/6, karena 3/6 itu sama dengan 1/2. Itu menyederhanakan pecahan. Nanti Pak Guru akan tambahkan materi tentang menyederhanakan pecahan. Itu ada pembagiannya kalau menyederhanakan. Jadi yang paling kecil di soal nomor 1 ini adalah 1/4. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini adalah sebuah tomat. Sebuah tomat ini masih utuh ya, jadi kita tulis 1 dari
tetap satu bagian yang utuh, jadi satu per satu yang pertama. Kemudian gambar yang di tengah itu tomat sudah dipotong menjadi dua bagian yang sama. Jadi bisa ditulis pecahannya adalah satu, kalau satu bagiannya satu dari dua bagian yang sama. Kemudian tomat digambar selanjutnya dibagi menjadi 6 bagian yang sama. Jadi satu potong itu nilainya 1/6 bagian yang sama. Lanjut gambar ketiga, sebuah semangka yang belum dipotong. Nilai pecahannya 1 dari 1 bagian yang utuh. Kemudian yang nomor 2 itu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Jadi nilainya satu bagian itu adalah 1/2. Satu bagian dari dua bagian yang sama. Kemudian gambar berikutnya ini semangka yang dua bagiannya. Nah, dua bagiannya itu sudah terlihat. Jadi kita tulis pembilangnya 2 dari berapa bagian. Nah, karena susah ini Pak Guru karena tidak terlihat bagian-bagiannya. Nah, ini sebenarnya dipotong menjadi 8 bagian. Cuma tidak terlihat di gambar. Jadi kita pakai penyebutnya 8 karena itu setengah, belum dipotong lagi 2. Jadi semuanya 8 bagian. Berikutnya yang gambar keempat adalah gambar apel. Apel yang utuh itu nilainya 1/1, kemudian dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagiannya adalah 1/2. Satu bagian dari 2 bagian yang sama. Berikutnya ini sudah jelas. Ini sudah jelas dibagi jadi 4 bagian yang sama. Jadi satu bagiannya itu bernilai 1/4 atau satu bagian dari 4 bagian yang sama. Tambahan materi tentang 5 pulau besar di Indonesia. Nah, cara mengingatnya adalah dengan menyebutkan kata Susukajapa. Susukajapa Pak Guru. 5 pulau besar di Indonesia yaitu Su yang pertama adalah Sumatera, Su yang berikutnya adalah Sulawesi, K-nya Kalimantan, J-nya Jawa, P-nya Papua. Jadi kalian gampang mengingatnya Susukajapa. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Papua. Nah, tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang istilah yang berkaitan dengan cuaca, kemudian memperagakan sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari. Dan untuk muatan matematikanya kita sudah belajar tentang mengurutkan pecahan dari benda-benda konkret. Sekian dari Pak Guru, sampai jumpa besok hari. Dah. Terima kasih untuk yang sudah menonton video Pak Guru sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Pak Guru, dipencet ya tombol subscribe-nya. Silakan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih, sampai jumpa besok hari. Salam sehat. Salam hidup sehat. Salam hidup sehat.